Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik berkaitan dengan bahasa. Apa yang perlu kita pahami dari bahasa? Mari kita simak sampai selesai. Secara umum, yang dikatakan bahasa adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk mengungkapkan atau mengomunikasikan ide, pikiran, gagasan, perbuatan, ataupun lainnya ke dalam suatu bentuk, baik itu secara lisan, tulisan, isyarat, dan lain-lainnya. Kemampuan bahasa ini juga merupakan salah satu kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Sebab tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan mampu memahami atau mengerti tentang suatu hal yang dibicarakan. Terkait bahasa, ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul dari bahasa ini. Yang pertama, dimulai sejak puluhan tahun sebelum Masehi, di mana mulai memahami simbol-simbol yang terdapat di alam, sehingga mereka menciptakan suatu bunyi-bunyi tertentu yang kemudian berkembang menjadi bahasa. Atau menurut teori lain, dipakai sejak tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir kuno, Sumeria, Mesopotamia, dan lain-lainnya yang diformulasikan ke dalam bentuk sastra seperti itu. Masih banyak lagi teori-teori yang berkaitan dengan asal-usul bahasa. Kemudian terkait dengan bahasa, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita identifikasi. Yang pertama, kita identifikasi dulu berdasarkan bentuknya. Ada namanya bahasa alami dan bahasa isyarat. Bahasa alami adalah bahasa yang murni atau berkembang dengan alamiah atau berkembang dengan sendirinya oleh manusia pada manusia lain. Misalkan bahasa dalam bentuk lisan, bagaimana caranya berbicara atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang kedua, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu tidak menggunakan lisan ataupun tulisan, tetapi menggunakan simbol-simbol tertentu, baik itu dari gesturnya atau dari simbol-simbol lainnya yang mengisyaratkan hal tertentu. Kemudian berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur semantik, yaitu struktur yang lebih menekankan pada makna dari kebahasaan. Kemudian yang kedua, adanya suara dan simbol. Suara itu kita tahu terdiri dari vowel atau vokal, kemudian konsonan, dan lain-lainnya. Kemudian juga simbol. Simbol itu berkaitan dengan suatu tanda-tanda tertentu yang mempunyai makna. Kemudian dari segi tata bahasa, atau kita kenal dengan grammar. Tata bahasa ini bagaimana suatu bahasa itu disusun atau dibentuk secara sistematis, terstruktur agar bahasa itu mudah dipahami. Kita tahu ada terdiri dari kelompok kata, kalimat, paragraf, ataupun sampai pada sebuah teks, sebuah dialog, dan lain-lainnya. Itu semua diatur dalam tata bahasa. Kemudian ada tipologi dan universal. Dan dinamakan tipologi ini itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama secara fonologi, yang kedua secara gramatikal atau kaidah bahasa, kemudian yang ketiga secara leksikal. Lalu berdasarkan jenis, bahasa itu banyak sekali pengelompokannya. Yang pertama adalah tentu saja bahasa ibu, atau bisa juga kita sebut dengan bahasa lokal. Itu bahasa yang memang spontan atau murni, dibentuk sejak lahir. Ataupun bisa juga bahasa native, misalkan bahasa Inggris yang dituturkan oleh penutur Inggris dan lain-lainnya. Kemudian bahasa kedua. Bahasa kedua adalah suatu bahasa non resmi tetapi diakui oleh sebuah negara atau sebuah wilayah. Misalkan di Malaysia itu bahasa keduanya setelah bahasa Melayu adalah bahasa Inggris. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa resmi, yaitu bahasa yang diakui secara konstitusional oleh sebuah negara. Misalkan bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa resmi dari
United Kingdom atau Inggris adalah bahasa Inggris dan lain-lainnya. Tetapi tidak semua negara juga itu menggunakan bahasa resmi. Contohnya di Amerika Serikat itu tidak ada bahasa resminya, melainkan ya ada bahasa kedua mereka, terdiri dari beberapa suku bangsa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bahasa internasional, yaitu bahasa yang sering dipraktikkan dalam forum-forum internasional. Misalkan di PBB ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, Rusia, dan lain-lainnya. Selain itu, bahasa internasional ini juga banyak dituturkan oleh sejumlah populasi yang ada di dunia. Sebagai contoh, bahasa Inggris itu sudah diakui sebagai bahasa internasional. Yang kelima adalah slang atau bahasa gaul. Bahasa gaul ini adalah bahasa yang memang sengaja dimodifikasi oleh penutur lokal atau native sehingga memunculkan diksi-diksi yang sangat gampang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan kayak bahasa Jaksel atau dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Inggris juga ada bahasa slangnya sendiri. Selanjutnya ada bahasa buatan, yaitu bahasa yang sengaja diciptakan oleh manusia tetapi baru berkembang pada abad-abad modern. Sebagai contoh, bahasa Esperanto itu ya, pertama kali dikembangkan di Eropa agar mampu menggunakan bahasa itu dengan mudah dan tidak ribet. Nah, terus yang terakhir ada bahasa mati. Bahasa ini sudah tidak dipakai lagi, tidak ada penutur aslinya, atau bahkan sangat jarang ditemukan. Bahasa mati ini sebagai contoh bahasa-bahasa kuno. Nah, apakah bahasa mati ini sepenuhnya tidak ada berkembang? Tentu saja tidak. Ada sejumlah bahasa yang masih digunakan sampai sekarang, tetapi lebih pada praktik keagamaan atau ritual keagamaan. Sebagai contoh, ada bahasa Latin, itu digunakan oleh umat Katolik Roma. Kemudian ada juga bahasa Sanskerta yang dipakai oleh penutur Hindu Buddha dan lain sebagainya. Oke, kita sudah membahas tentang bahasa. Selanjutnya kita membahas tentang rumpun bahasa. Rumpun bahasa adalah sekumpulan bahasa yang memiliki nenek moyang yang sama atau ada kesamaan morfologisnya. Seperti pada tabel berikut, dan ini adalah 10 rumpun bahasa populer di dunia berdasarkan jumlah bahasanya. Silakan dilihat. Nah, terkait bahasa, bagaimana sih agar kita tuh bisa memahami bahasa lain? Nah, seperti itu, atau mengalih bahasakan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Ini ada istilahnya terjemahan. Yang dikatakan terjemahan itu suatu alih bahasa dari bahasa satu kepada bahasa lain tanpa mengubah makna dari kalimat yang dibahasakan. Nah, terkait terjemahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, terjemahan intrabahasa. Terjemahan intrabahasa adalah pengalihfungsian bahasa dari suatu bentuk kata, suatu bentuk kalimat ke bentuk yang lain, tetapi masih dalam bahasa yang sama. Kemudian yang kedua, antarbahasa, yaitu sudah jelas ya, dari bahasa satu kepada bahasa yang lain. Kemudian intersemiotik atau alih bahasa dari bahasa verbal ke non-verbal. Sebagai contoh, kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika kita ingin berbicara dengan orang disabilitas misalnya, maka kita terjemahkan bahasa lisan ke dalam bahasa isyarat, seperti itu. Nah, berdasarkan aspek tujuannya ada terbagi 4. Yang pertama, penerjemahan pragmatis, yaitu lebih menekankan pada pesan-pesan yang hendak disampaikan. Yang kedua, pesan estetis puitis, yaitu lebih menekankan pada emosi, hasrat, perasaan, dan lain-lain. Yang ketiga, etnografis, yaitu aspek penerjemahan yang lebih menekankan pada unsur dari budaya tersendiri. Yang keempat, penerjemahan linguistik, yaitu penerjemahan yang lebih menekankan pada kaidah-kaidah dan struktur kebahasaan. Yang terakhir, apa saja sih bahasa yang populer di dunia saat ini? Kita rangkum ada 10 bahasa dengan penutur terbanyak dan juga terpopuler di dunia. Kita tahu ada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Hindi atau bahasa orang-orang India,
kemudian bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab, Bengali, Rusia, Portugis, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada bahasa yang juga populer, misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk watch, like, comment, share, and subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.